Selamat malam dan salam hormat Ibu Dr. Safitri selaku ketua dari yayasan ini yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu. Kami yang berterima kasih. Ye, Yayasan Peduli Kasih. Baik, terima kasih dan mohon izin share screen. Bisa terlihat ya Mbak, sampun nggih. Baik, kecil? Belum? Sebentar, salah. Saya kecilin masalahnya. Sampun, terlihat nggih? Baik, izin menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, perkenalkan saya Ratna Pangastuti. Hari ini berterima kasih diberikan kesempatan oleh Ketua Yayasan Peduli Kasih kita, Ibu Dr. Safitri. Semoga beliau sehat selalu dalam aktivitas yang luar biasa, mengayomi dan juga memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh potensi anak-anak berkebutuhan khusus hingga amin. mereka bisa menjadi, anak-anak yang mendapatkan kehormatan dan martabatnya sesuai dengan, manusia secara fitrah walaupun dalam keterbatasan. Dan juga terima kasih Amin. saya juga diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, di mana, pengetahuan yang sebatas pengetahuan yang masih saya dapatkan ini berasal dari, sedikit catatan disertasi saya. Jadi di sini bukan saya, paling atau tahu, tapi saya berusaha untuk mencari hal yang bisa kita, pelajari bersama dan di sini pun nanti setelah saya memaparkan apa yang telah saya dapatkan selama ini juga membuka masukan dan juga kekurangan-kekurangan yang nanti akan bisa kita perbaiki bersama, terutama, saya sendiri dan mengembangkan ilmu ini. Jadi, di sini masih terlalu ilmiah, mungkin semacam itu. Nah, judul daripada disertasi saya adalah menanamkan nilai agama pada anak cerebral palsy usia dini perspektif makosid syariah. Nah, adapun latar belakang dan urgensi dari saya menuliskan dan alasan saya memilih ini adalah, saya dalam perenungan saya tuh memahami permasalahan antara pedagogis dan juga normatif dalam menanamkan nilai agama pada anak cerebral palsy sejak usia dini. Mengapa saya memilih usia dini? Karena satu itu adalah, bidang keahlian saya, yaitu anak usia dini, dan yang kedua saya berpikir anak atau manusia itu kan berasal dari usia dini, mestilah berasal dari yang paling kecil. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai agama itu sejak usia dini dan ini juga sebenarnya merupakan salah satu dari kegelisahan saya sebagai orang tua, yang mana saya juga memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya jenis cerebral palsy spastik semacam itu. Jadi kegalauan saya satu sisi ketika kita, sebagai seorang muslim kan ada kewajiban bagi orang tua itu untuk mengajarkan agama, menanamkan agama sejak dini, terutama ritual-ritual ibadah semacam itu. Dalam muslim, dijelaskan bahwa didiklah anakmu untuk, belajar agama, terutama sholat, ibadah sholat sejak usia 7 tahun. Dan pukullah dia dalam tanda kutip memberikan, apa namanya, teguran ataupun memberikan, punishment yang positif tentunya ketika dia usia 10 tahun, semacam itu. Nah, dari situ saya berpikir,
Jika secara syariah, secara fikih, tuntunan kita mengajarkan semacam itu untuk anak yang tipikal, anak yang normal. Tetapi bagaimana dengan saya, orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, khususnya cerebral palsy, sedangkan saat ini ketika saya menulis disertasi ini, anak saya masih usia 9 sampai 10 itu, dia masih belum bisa katakanlah sholat, semacam itu. Mengajarkan mengenal Tuhan saja mungkin masih di permukaan gitu kan, terus mengajarkan bagaimana dengan gerakan. Tentunya kita juga paham anak-anak cerebral palsy ada keterbatasan dalam motorik yang paling utama, semacam itu. Sedangkan untuk kognitif pun juga berbeda-beda dan cerebral palsy, dia tidak hanya mengalami satu gangguan saja, tetapi, ada penyerta-penyerta yang lainnya dan itu sangat kasuistik yang, tidak bisa digeneralisasikan, semacam itu. Yang, pengetahuan yang saya dapatkan selama 1 tahun observasi penelitian ini. Kemudian dari situlah saya berpikir bagaimana sebagai orang tua, saya harus menanamkan, pendidikan agama kepada anak saya terutama agar dia tetap bisa menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang bisa, bahasa saya setara mungkin dengan anak normal atau anak tipikal lainnya, namun tetaplah saya sebagai orang tua, memahami keterbatasan-keterbatasan. Itulah yang melatar belakangi, saya menulis disertasi ini dan harapan saya juga apa yang saya dapatkan ini bisa saya tularkan dan jika ada kesamaan bisa diadopsi atau, bisa sebagai inspirasi bagi orang tua atau, pihak-pihak yang, intens atau fokus dalam bidang anak usia dini khususnya berkebutuhan khusus. Ini yang saya sampaikan tadi, jadi kewajiban agama seringkali dipahami secara kaku sebatas taklif syar'i yang formal dan legalistik. Jadi kebanyakan saat ini, orang masih memahami bahwa agama itu kan syariah, fikih itu ya sholat 5 waktu, jadi, benar itu. Terus kemudian dari segi gerakan ada, apa, takbir, kemudian ruku, dan lain sebagainya. Juga sebelum sholat juga tentunya diajarkan wudhu yang menyertainya. Mohon maaf, Bapak Ibu atau saudara sekalian, saya lebih ke pendidikan agama muslim. Jika ada dalam, forum ini yang beragama non-muslim mungkin bisa diadopsi esensinya, disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kemudian, adanya keterbatasan motorik dan kognitif pada anak cerebral palsy itu kan berisiko menjadikan pendidikan agama sering, sebagai beban fisik dan emosional. Seperti saya sendiri terkadang terkadang sebelum saya, melakukan penelitian ini, pikiran saya masih berpikir, "Ya apa anakku iku kudu ngene lho, seperti ini loh, harus seperti ini, kok dia diajarkan wudhu aja sampai, pergelangan tangan untuk membasuh tangan itu belum bisa nyampe," semacam itu. Terus sholat diajarkan Allahu Akbar, alhamdulillahnya anak saya cerebral palsy, dia dalam komunikasi bahasa tidak ada kendala, dia bisa mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi ketika bacaan sholat-sholat secara umum, syar'i fikih, secara umum, itu masih sangat kurang sekali. Jadi Al-Fatihah bisa, cuman bahasa, doa-doa yang lainnya, belum sempurna. Padahal kalau saya berpikir sudah 10 tahun. Nah, itulah yang membuat saya seakan terbebani waktu itu, bagaimana caranya? Nah, kemudian, maka diperlukan sebuah menurut akhirnya saya berpikir dalam perenungan itu diperlukannya sebuah reposisi paradigma. Jadi dari yang taklif syar'i yang tadi berorientasi pada fikih syariah, sesuai dengan tuntunan yang kita, madhab yang kita ketahui dan jalani selama ini, maka menuju pada taklif tarbawi, yaitu pembinaan nilai spiritual yang adaptif, bertahap dan proporsional. Maka pendidikan agama itu harus berorientasi pada kemaslahatan atau maslahah sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Disinilah makosid itu berperan, semacam itu. Jadi makosid itu kan jalan, tujuan untuk mencapai sesuatu hal yang itu,
lebih pada kemaslahatan dan lebih pada keberkahan bersama, semacam itu. Nah, urgensi pendidikan agama yang adaptif di sini adalah data global dan estimasi di Indonesia itu kan mencatat ribuan kasus baru cerebral palsy setiap tahunnya. Jadi keterbatasan motorik dan kognitif yang dialami oleh anak-anak cerebral palsy tersebut, tidak boleh menghalangi hak anak untuk mendapatkan bimbingan spiritual terutama sejak dini. Kemudian penanaman nilai agama sejak dini ini akan memberikan fondasi ketenangan emosional, karakter mulia, dan juga ketahanan mental bagi anak serta keluarga dalam menghadapi tantangan hidup. Eee, dalam penanaman nilai agama yang saya tuliskan di sini, itu saya batasi penanaman nilai agama yang meliputi 3 hal, yaitu ada akidah, ada akhlak, dan juga ada ibadah. Di mana ketiga unsur dari nilai agama yang dalam, ajaran Islam disebut dengan trilogi agama, yaitu meliputi akidah, akhlak, dan ibadah, itu tentunya memiliki indikator yang sangat banyak sekali dari masing-masing aspek ini. Namun, untuk mempermudah, saya akan membatasi bahwa aspek akidah yang nanti yang akan, saya amati atau saya teliti dalam tulisan ini adalah sebatas mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pencipta yang Maha Pengasih melalui fenomena alam, cerita yang bernilai moral, dan juga rasa aman dalam keluarga itu. Kemudian dari segi akhlak, itu, saya lebih menekankan pada pembentukan karakter mulia. Misalkan, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah dengan orang tua terutama, yaitu guru dan orang tua itu sendiri gitu. Kemudian, menyapa, berjabat tangan, seperti itu. Kemudian kebiasaan bersyukur, kelembutan dalam tutur kata, bersabar, serta sikap saling menghormati terhadap sesama. Adapun dalam segi ibadah, saya lebih menekankan pada kebiasaan sholat dan doa harian, dan ritual keagamaan yang disesuaikan dengan kapasitas fisik serta kondisi emosional. Ini adalah, data sekunder tambahan, misalkan anak-anak diajak, pondok Ramadan atau sekolah itu mengadakan pondok Ramadan, karena memang, saya melakukan observasi ini di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surabaya, gitu. Kemudian kerangka teori dan paradigma yang saya gunakan untuk menganalisis daripada penilaian, riset ini adalah adanya sintesis antara makosid syariah sebagai perspektifnya, kemudian, fikih disabilitas sebagai dasar teori saya juga, kemudian, psikologi perkembangan anak usia dini, beberapa teori di antaranya, teori Piaget, teori Bowlby, dan teori yang lainnya tentunya. Nah, di sini di awal sudah saya sampaikan bahwa kebanyakan daripada kita, terutama saya sendiri sebagai orang tua itu, masih berpedoman dalam hal agama, pemahaman agama itu masih, berorientasi pada taklif syar'i, legal formal. Jadi, dan ini juga, berlaku bagi individu yang telah memenuhi syarat balik dan akil balik ya, sehat secara fisik secara utuh gitu. Dan jika, eee hal syar'i, legal formal, fikih terutama di sini lebih banyak berbicara tentang fikih ya, karena, berhubungan dengan akhlak dan utamanya ibadah tadi. Jika ini dipaksakan, kaidah-kaidah fikih yang normal yang untuk anak-anak tipikal atau orang-orang, individu yang secara normal itu diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus secara umum, di sini terutama cerebral palsy, maka, eee, tanpa adanya penyesuaian dan juga adanya, toleransi-toleransi yang itu tidak keluar dari syariah
agama tentunya, itu justru akan dapat menimbulkan beban psikologis dan rasa tertekan, baik itu kepada anak maupun kepada orang tua seperti saya sendiri ini. Jadi saya waktu itu bagaimana ini, apakah saya dosa jika anak saya Recording in biarkan progress. 10 tahun, belum bisa sholat? Padahal di Islam anak itu sudah harus diajarkan sholat, ya minimal gerakan, bacaan walaupun dia belum memahami secara sempurna. Namun gimana saya mengajarkannya? Wong dia ngomong aja sudah bersyukur mengenal siapa Tuhanmu, Allah, kayak gitu aja. Walaupun itu entah dia paham ataupun hanya sekedar membeo, hanya mengikuti atau mendengarkan bahwa ketika ditanya siapa Tuhan harus menjawab Allah. Nah, itu saya masih belum memahami secara detail itu dan nanti, saya perlu belajar banyak juga kepada Ibu Dokter Safitri di sini. Nah, dari legal formal inilah akhirnya, harus ada penyesuaian-penyesuaian secara makosid syariah yang akhirnya dari, eee, perjalanan riset saya tadi ada, muncullah penyesuaian, menjadi taklif tarbawi atau pedagogik adaptif, di mana pendekatan pembinaan spiritual yang bertahap, fleksibel, dan berorientasi pada kasih sayang, sebelum batas taklif formal ini berlaku selaras dengan prinsip developmental appropriate, practice atau DAP. Nah, dari Makoki Syariah banyak sekali teori-teori tentunya yang membahas tentang hal tersebut dan juga banyak, tokoh-tokoh muslim yang juga membahas tentang, Makoki Syariah, di antaranya ada tokoh Yasir Auda, di antaranya ada Asyatibi dan lain sebagainya. Dari kesekian tokoh yang telah, saya baca gitu, dari penelitian ini saya merasa cocok dengan teori makosid syariahnya Asatibi, di mana beliau membagi secara sederhana, beliau membagi, makosid syariah itu menjadi 5 pokok. Yang pertama adalah, 5 pokok atau 5 unsur. Yang pertama adalah hifdzun ad-din, yaitu menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Kemudian hifdzun al-aql, menjaga akal. Di sini kurang 2 yang mohon maaf yang tinggal yang belum saya tuliskan di sini. Yang kedua adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Nah, Hifdzul Adin ini ya, adalah membuka akses spiritual yang inklusif itu agar anak bisa mengenal Tuhan tanpa hambatan formalitas. Jadi, ketika kita mengajarkan kepada anak disabilitas, terutama anak cerebral palsy dengan berbagai media, terutama adalah media konkret, karena walaupun dia secara usia biologis atau kronologisnya itu sudah pada usia, eee, formal, usia praoperasional formal, bahkan praoperasional, apa namanya, usia ada sensori motor, praoperasional, operasional formal, dan operasional konkret. Jadi walaupun secara usia kebanyakan yang saya riset ini sebagai subjek itu adalah di operasional formal dan operasional konkret, namun, dia masih pada taraf-taraf praoperasional dan sensori motorik. Itu menurut, teori Piaget di perkembangan kognitifnya. Jadi, untuk mengajarkan mereka tentang apapun tuh masih harus menggunakan media-media yang bersifat konkret, karena mereka masih belum mampu bahkan terbatas untuk mengenal konsep abstrak, semacam itu. Jadi ketika kita mengajarkan siapa Tuhan, terus misalkan bersyukur, dan yang menciptakan ini siapa, menciptakan kita siapa, menciptakan apa namanya, hewan dan lain sebagainya melalui media-media itu, maka disitulah peran makosid dalam unsur hifdzun ad-din. Jadi kita sudah berperan, orang tua ataupun guru tuh berarti sudah berperan dalam menjaga agama, setelah menanamkan nilai agama kepada anak dan juga tentunya, eee, unsur-unsur yang lainnya, mengenalkan, nabi-nabi, mengenalkan malaikat dan, terutama rukun iman dan rukun Islam itu ya yang paling dasar di, pendidikan agama Islam. Kemudian hifdzun an-nafs itu menjaga jiwa, di mana,
pendidikan agama ini diterapkan untuk menjaga martabat, kondisi fisik, dan stabilitas emosi anak dari tekanan pengasuhan. Jadi bagaimana, nilai agama itu tetap mampu untuk menjaga martabat anak, memposisikan dia sebagai manusia secara utuh dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya. Dan juga, penanaman nilai agama tersebut, dapat menenangkan jiwa anak itu sendiri atau bahkan orang tua tentunya yang, saya sebagai orang tua secara psikologis, secara, mental, secara pikiran itu juga kalau mau kalaupun ini jujur, tapi kalaupun harus saya ungkapkan, memang itu hal yang luar biasa gitu. Emosi, belum tekanan, apalagi jika orang tua tersebut juga memiliki, tugas yang ganda. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bekerja dan lain sebagainya. Itu sungguh luar biasa sekali. Nah dengan, agama inilah bagaimana tetap bisa menjaga jiwa dan martabat. Kemudian hifdzul akal yaitu menjaga akal. Jadi stimulasi kognitif yang berbasis pengalaman konkret dan juga media-media konkret tentunya yang menyenangkan, itu merupakan sumbangsih, dalam hal menjaga akal daripada anak tersebut sesuai dengan, kemampuannya tentunya dan juga, menjaga, apa namanya, kemampuan akal kita sebagai orang tua ya untuk berpikir, mencari, apa namanya, media, teknik, atau apa yang cocok dan sesuai untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan, kondisi anak dan kebutuhan anak tentunya. Nah, eee, di sini selain ke 5 unsur yang saya sebutkan tadi, nah ada 2. Terus bagaimana dengan hifdzan nasl, menjaga keturunan. Nah, eee Dokter Savitri mungkin bisa memberikan masukan jika saya, kurang tepat dalam menyampaikan ini. Setahu Iya, saya, iya, anak berkebutuhan khusus itu memang bermacam-macam ya, Dok, begitu nggih? Ngapunten. iya, Ada yang memang itu, karier jadi bisa menurun, jadi kalau misalkan, eee, berkebutuhan khusus nanti punya keturunan juga menurunkan keturunan, yang berkebutuhan khusus, tapi tidak semuanya. Kalau cerebral palsy yang saya tahu memang itu gangguan yang bersifat permanen, namun dia tidak selalu menurunkan gitu ya. Jadi menjaga keturunan itu bahwa, walaupun kita memiliki keturunan yang "lemah" ya tanda kutip, walaupun dalam, ajaran kita pun juga diharapkan orang tua itu janganlah meninggalkan keturunan yang lemah, artinya kita, sebagai orang tua diberikan kewajiban untuk mendidik dan membekali keturunan-keturunan kita itu agar bisa menjadi yang kuat, kan semacam itu. Nah, dengan adanya, titipan Allah kepada kita, anak berkebutuhan khusus itu, mungkin secara satu sisi dia, eee, lemah atau kurang dibandingkan anak tipikal atau anak normal yang lain. Tetapi, pasti ada sesuatu hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita optimalkan sebagaimana yang tadi, sudah banyak dilakukan oleh Yayasan Peduli Kasih ini dengan berbagai hal, dengan memberikan bekal life skill, bahkan, memberikan, tadi ada lomba juga, tentang lebih ke motorik, lebih ke keterampilan dan sebagainya. Nah itu salah satu atau bahkan, bagian dari upaya untuk menjaga hifdzan nasl tadi, menjaga keturunan agar keturunan kita itu tetap kuat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah kemudian, di mana peran ini yang saya baru ingat sekali ya ketika ujian terbuka promotor saya menanyakan sendiri, "Terus peran hifdzul mal atau penjagaan harta itu di mana dalam penelitian ini?" Nah, peran peran daripada unsur hifdzul mal atau penjagaan harta itu terletak pada, kemampuan orang tua untuk memanajemen harta yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk menggunakannya, eee, menggunakannya untuk memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Di antaranya, eee, membawanya dia ke tempat-tempat pendidikan, entah itu pendidikan vokasional atau pendidikan formal, ataupun hal-hal yang itu membuat anak bisa,
mengembangkan seluruh potensi-potensi yang dia miliki. Kemudian, menggunakan harta-harta yang dilewatkan melalui orang tua tersebut dari Allah untuk terapi, entah itu terapi okupasi, terapi fisioterapi, atau yang lainnya hingga anak-anak tersebut bisa berdaya, semacam itu. Kalau saya menyitir, izin Dok, menyitir istilah panjenengan bukan mandiri, tapi berdaya gitu nggih Dok. Berdaya itu jadi dia mampu untuk menyesuaikan, dengan yang lainnya sesuai dengan kemampuannya tentunya. Nah, selain itu di Makosid Syariah ada beberapa hal yang nantinya bisa sebagai, eee, paradigma kita baru yang juga akhirnya saya sebagai orang tua yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus agak sedikit lega dan tidak terbebani, yaitu dengan adanya di agama kita itu ternyata ada prinsip al-masyaqqah tajlibat yasir. Artinya kesulitan dan keterbatasan fisik yang secara otomatis itu yang sudah bukan akan ya, yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu akan mendatangkan kemudahan dan keringanan hukum semacam itu. Nah, disinilah Islam juga ada penerapan rukhsah atau yang kita sebut dengan dispensasi, di mana pelaksanaan pelaksanaan agama, terutama ibadah, itu bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas fungsi anak, yaitu bisa dengan kursi roda, bisa berbaring, bisa dengan isyarat, dan ini tentunya juga tidak asing ya yang, kita mendengarkan seperti ini sebagai seorang muslim bahwa, jika kita kewajiban umat Islam adalah sholat yang tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak bisa dengan berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Jika tidak bisa dengan berbaring, maka bisa terlentang atau bahkan dengan isyarat. Nah, jika, dengan duduk pun bisa dengan duduk kursi biasa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus atau orang, di fikih disabilitas, orang-orang dewasa yang berkebutuhan khusus, dia bisa melakukannya dengan kursi roda. Ini sudah biasa kita dengarkan dan kita lihat mungkin. Tetapi, saya terutama mungkin di awal saya mengatakan mungkin karena waktu itu saya bercerita waktu itu belum berpikir sampai di sini. Oh, berarti ada keringanan untuk saya. Jadi ketika saya mengajarkan anak saya untuk, sholat." Dia masih bulet aja. Kalau dulu saya sempat emosi gitu. Aduh gimana ya, udah 10 tahun sholat nggak mau, tetapi bagaimana mau sholat wong dia juga seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari ini ternyata, Tuhan itu maha adil, maha rahman gitu ya. Setidaknya sebagai orang tua saya sudah mengajaknya dia, sholat." Perkara dia, "Iya Bu," tapi masih belum bisa. Dia hanya bisa duduk tapi belum melakukan gerakan-gerakan seperti duduknya, fikih syar'i yang kita ketahui selama ini. Dia hanya duduk saja terus, kalau orang Jawa mohon maaf saya mengambil bahasa Jawa jengking gitu atau menungging gitu, ya sudah gimana lagi kita harus, memahami itu gitu. Kemudian, dengan makosid ini akhirnya, bisa mengikis bias normalisme, yaitu seperti yang sampaikan di atas tadi, bisa mengubah pandangan hukum fikih agar tidak semata-mata itu berpatokan pada standar fikih manusia tanpa, disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jadi iya sudahlah, memang mampunya semacam itu, jadi kayak semacam kelonggaran atau toleransi dalam dirilah sebagai orang tua itu, memahami bahwa ya wis lah wudune anakku isone cuma ipik-ipik gini-gini aja, ya udah itu, kita kita meyakini bahwa itu sudah sah gitu. Tapi kalau itu dilakukan oleh anak normal kan jelas nggak bisa, jadi wudhu kan harus telapak tangan harus sampai siku. Tapi karena memang disabilitas bisa yang semacam itu, ya itu sudah sah secara, eee, syar'i kan gitu ya. Nah jadi kita sudah nggak terbebani lagi, dulu saya harus seperti ini deh, harus saya paksakan, akhirnya anak berontak juga saya juga gimana gitu. Nah kemudian, dengan, perspektif syariah ini, maka muncullah kesetaraan hak spiritual. Jadi memastikan setiap anak itu berhak merasakan manisnya iman tanpa dia terhalang stigma diskriminasi. Jadi kadang-kadang kalau pas saya sebagai orang tua, saya juga menerapkan,
metode keteladanan. Jadi ketika saya wudhu, anak juga saya ajar, dia sering terutama ketika habis mandi gitu kan, saya sekaligus wudhu, setelah sama memandikan dia itu, saya sekaligus wudhu juga, mau sholat entah itu duhur atau asar, terutama asar, dia selalu bilang, Bu, wudhu." Padahal dia cuman ipik-ipik-ipik gitu, ya sudahlah gitu. Setidaknya, oh sudah muncul niat bahwa, dia wudhu, ingin wudhu melihat ibunya tadi baru melakukan, apa namanya, kegiatan wudhu. Dan saya ketika wudhu saya juga jelaskan, "Ibu mau wudhu dulu ya Nak, mau sholat kita wudhu dulu," semacam itu. Dan juga sebagai orang tua yang memiliki berkebutuhan khusus, selain teladan semaksimal mungkin yang bisa saya contohkan kepada dia, saya juga, memberikan pendidikan melalui kadang lagu atau tepuk gitu. Jadi dia walaupun belum belum, apa namanya, melaksanakan wudhu secara sempurna, tapi dia tahu urut-urutan wudhu dengan melalui tepuk. Jadi tepuk wudhu, baca bismillah dulu, cuci tangan, dan seterusnya sampai cuci kaki. Nah, di sini, jelas karakteristik cerebral palsy itu kan memahami variasi gangguan neuromotorik dan implikasinya terhadap metode pembelajaran agama. Jadi, saya hanya menyisipkan saja, kalau nanti kita akan jelaskan di sini mungkin juga akan terlalu panjang ya, karena cerebral palsy itu banyak sekali cara tipologi juga banyak gitu kan, eee, Bapak Ibu sekalian dan dokter, gitu secara tipologi ada menurut GMFC gitu kan. Nah itu ada yang tipe 1, 2, 3 dan lain sebagainya dan juga ada yang, diplegia, ada tetraplegia, dan ada hemiplegia dan lain sebagainya dan itu dan banyak lagi tentunya. Jadi ini ada tipe CP, di sini ada spastik, itu kurang lebih ya menurut sumber yang saya ketahui itu paling banyak ya, jadi 70 sampai 80% dan di sinilah anak saya CP dan, beberapa ada sembilan, subjek yang saya temukan di YPAC itu yang dia mengalami gangguan berkebutuhan khusus jenis cerebral palsy, yang lainnya, macam-macam dan karena saya fokus ke cerebral palsy kan, berarti tidak masuk ke penilaian atau ke observasi saya gitu ya. Kemudian ada tipe CP selain spastik ada atetoid atau dyskinetik, kemudian ada ataksia dan juga ada campuran. Di mana dari segi karakteristik motorik ini untuk anak-anak CP yang spastik, dia akan mengalami kekakuan otot, refleksnya berlebih dan kelemahan anggota gerak di salah satunya tentu, salah satu bagian. Implikasi dalam pembelajaran agama untuk anak spastik ini adalah gerakan salat itu perlu adaptasi posisi tubuh yang rileks dan tidak kaku. Jadi kan ketika anak spastik ini, kaku, maka akan sulit sekali untuk diajarkan gerakan-gerakan sholat itu ya. Tapi ketika dia rileks, dia santai, maka ya sedikit mendekati kesempurnaan lah. Jadi untuk mengajarkan ini maka perlu adaptasi, posisi tubuhnya itu agar bisa rileks dan dia bisa kaku. Nah itu juga perlu metode khusus tentunya sesuai dengan kondisi anak. Nah untuk anak, CP yang tipe atetoid atau dyskinetik, dia kan karakteristik motornya itu lebih gerakan ke involunter atau gerakan yang tidak terkontrol dan dia masih, berliur atau distrasia nggih kalau nggak salah gitu. Dan dia juga mengalami gangguan bicara juga gitu. Ada yang hanya mengeluarkan kata membeo misalkan, terus ada yang hanya mengeluarkan suara-suara yang belum jelas, semacam itu. Nah namun tidak menutup kemungkinan yang spastik pun juga ada gangguan bicara juga dan masih ada yang berliur juga gitu. Untuk implikasi pembelajaran agamanya yang, tipe CP atetoid atau dyskinetik ini adalah, lebih fokus pada stimulasi auditori saja gitu. Jadi, doa lisan secara singkat dan juga tentunya kesabaran sebagai orang tua. Jadi kalaupun kita mengajarkan sholat ya iya, kita ajarkan aja takbiratul ihram, Allahu akbar, sami Allah gitu ya. Kemudian lebih banyak kita dengarkan doa-doa, bacaan-bacaan itu yang pendek-pendek aja kita pilih gitu kan. Dan juga doa-doa lisan singkat. Tidak harus kita tetap mengajarkan, secara utuh, tetapi, untuk diterima anak dan juga dikembalikan lagi itu tidak harus menuntut mereka bisa secara sempurna. Misalkan bilang bismillah gitu aja, ya sudah kita cukupin dan kita maklumi semacam itu, setidaknya mereka sudah paham.
Nah, kemudian, mohon maaf untuk yang ataksia, ini untuk karakter motoriknya itu kan, adanya gangguan keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak gitu. Biasanya, dia akan tidak terkontrol posisi tubuhnya gitu kan nggih. Jadi kayak mudah ngeleyang kalau orang Jawa mungkin saya melihatnya gitu dan ada nih anak yang seperti ini di B aja. Jadi kalau jalan tuh kayak mengambang di bumi gitu kayak kayak, astronot gitu memang iya saya pernah menyaksikan semacam itu. Nah, bagaimana implikasi pembelajaran agama untuk anak sipil yang seperti ini yaitu, dia memerlukan pendampingan fisik yang penuh dan juga, tentunya butuh penggunaan alat bantu duduk. Jadi tetap mungkin kursi atau kursi roda agar dia bisa maksimal lah untuk diajarkan, pendidikan-pendidikan agama itu. Nah, untuk CP yang jenis campuran, ini adanya kombinasi dari ketiga hal di atas ini, ada kekakuan, ada gerakan involunter atau yang tidak terkontrol tadi, dan juga ada gambatan sensori yang lainnya, dan juga, berbahasa tentunya, kognitif dan berliur ini juga, kalau untuk yang berliur, gangguan bahasa ini saya kira dan menurut saya sebatas yang saya amati di beberapa anak cerebral palsy ini bisa terdapat di, banyak banyak tipe semacam itu. Nah, untuk yang campuran, implikasi pembelajaran agamanya adalah pendekatan individual berbasis kesiapan emosional dan fisik harian. Jadi kita harus mengetahui kapan dia siap, kapan, pembelajaran ini bisa, dimulai dan itu tentunya tidak sama. Nah, sebagai orang tua, saya, yang juga kebetulan memiliki anak cerebral palsy tadi dan juga beberapa orang tua yang menjadi subjek dari penelitian saya, terutama 9 orang tadi, dia mengalami tantangan dan juga hambatan-hambatan dan ini yang paling utama di sini. Jadi, eksplorasi tantangan ini lebih ke multidimensional yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan anak, yaitu emosi juga, kemudian, motorik juga, dan terutama jiwa juga, pokoknya semuanya gitu. Nah, fisik emosional itu dialami oleh orang tua itu dalam kelelahan pengasuhan tentunya atau caregiver burnout nggih. Jadi benerlah saya ya Allah betapa capeknya, betapa, beratnya, walaupun misalkan saya ngalami sebagai orang tua biar tidak ya enak kan cuman ngajar gitu cuman, mmm, mengasuh anak gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak semacam itu biar semampu saya, eee bisa mewakili dan merasakan ibu-ibu yang lainnya. Jadi bagaimana saya tetap mengasuh sendiri anak berkebutuhan khusus yang cerebral palsy itu, mengantar sekolah, kadang menunggui, kemudian sampai dia pulang menjemput, dan setelah itu saya juga harus bekerja di kampus gitu kan, mengajar mahasiswa. Terkadang anak saya juga saya ajak masuk ke kelas untuk ikut perkuliahan gitu kan ya, ke kegiatan tugas-tugas kalaupun itu memungkinkan juga tetap saya ajarkan. Jadi saya benar-benar merasakan bagaimana, beban double bekerja sekaligus mengasuh anak cerebral palsy bagaimana dan juga, di rumah mohon maaf saya tidak sengaja tidak mempunyai pembantu gitu. Jadi kalau dulu ibu saya yang membantu saya untuk mengasuh, tapi sejak ibu meninggal jadi, saya hanya dengan bapaknya anak-anak atau suami, untuk mengasuh anak ini sendirian. Jadi, saya merasakan bagaimana ketiga double itu, bagaimana sebagai ibu, yang melakukan kegiatan domestik di rumah, juga bekerja di katakanlah tanda kutip, mohon maaf, kantor, dan juga bagaimana mengasuh, anak itu sendiri. Nah, kemudian, itu juga satu hal yang luar biasa bagi saya dan juga beberapa ibu-ibu yang lainnya juga tentunya ya. Kemudian juga adanya beban biaya terapis medis yang tinggi. Jadi, bagaimana saya kenapa saya milih YPAC waktu itu, karena itu, rekomendasi dari, dokter yang ada di Sutomo, "Bu, kenapa anaknya nggak disekolahkan di YPAC aja? Di sana ada plus terapinya sekalian." Nah itu, di situ karena kami beda vaskes tidak tercover BPJS juga, jadi setiap terapi harus dikenakan tarif normal seperti biasanya. Jadi mungkin itu sudah nasib saya gitu ya. Jadi kalau dulu itu gratis, siswa,
terutama siswa YBAC ketika terapi di klinik itu, digratiskan. Tapi setelah saya, masa saya itu sudah tidak diperlukan lagi, jadi harus membayar secara umum dan itu sangat luar biasa sekali kan kita rasakan. Mungkin ada yang mengatakan, "Mas, kan enak Bu, kan nggak terasa banget wong Ibu kerja di kantoran apalagi PNS itu kan nggak." Nah, nggak gitu juga ya, kita sama-sama saya berusaha juga, bagaimana berusaha merasakan, ibu-ibu yang mungkin kurang ekonomi atau yang lain. Tapi kalau kurang ekonomi tadi kan tetap ada solusi ya tadi, Bunda Dokter Savitri, ada yayasan yang perlu kita, support juga ya, memberikan bantuan biaya itu dan lain sebagainya. Dan, barusan kemarin saya juga mendapatkan bantuan kursi roda dari pemerintah. Kota Surabaya ya, terima kasih juga. Kurang tahu apakah mungkin mungkin dari Peduli Kasih tanpa saya ketahui, saya juga nggak tahu. Jadi ada yang, mengirimkan ke YPAC untuk si Fahmi gitu. Kemudian, dinamika psikologis yang lainnya ketika melewati penolakan, penerimaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hambatan atau tantangan komunikasi dan sosial, di mana hambatan berbicara, speech delay, dan articulatory disorder ya, yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini, itu juga menjadi satu tantangan bagi orang tua untuk bisa, eee, mengajak komunikasi dua arah atau mengukur respon daripada anak tersebut bagaimana. Jadi, mengajarkan tadi, kalau saya masih bersyukur ya anak saya, Kok hilang Bu suaranya? Halo, Bu Ratna kok hilang suaranya? Oke, nggak apa-apa karena sudah jam 20 ya. Nggih, sambil menunggu Bu Ratna, kita boleh, eee, apa, nggih monggo Mbak Zaul untuk ini kan, kita bisa sharing gitu ya, karena bagaimanapun kalau secara secara statistik kan, eee ini Bu Ratna masuk lagi ya? Oh bukan, Bu Laila. Nggih. Jadi secara statistik yang saya lihat memang 30%, jadi tidak setiap anak, cerebral palsy itu kurang mampu secara kognisi ya. Saya melihat itu masih ada, sekitar 30% yang masih bagus. Jadi memang tergantung di mana lesinya itu berada. Maksudnya lesi kerusakan otak, saraf pusat kan dia kenanya, itu di mana berada ya ya itu yang membuat, jadi umumnya seperti contohnya anak yang hemiplegi umumnya tidak ada masalah di dalam ini, di dalam, kognisinya. Ya, jadi sangat sangat memang sangat variatif sekali untuk CP. Nggih, cuman kalau boleh dilihat ini sambil menunggu ya Mbak Zaul ya. Heeh, jadi sambil menunggu Bu Ratna kembali bisa ini kayaknya kalau dalam segi Islam mungkin perlu kita kerjasama dengan yang bagian fikih ya, terutama bagaimana, anak-anak ini bisa sholatnya, bisa dan sejauh yang kami alami anak ya, ini Bu wah, Rat iya, mohon maaf ternyata ini error saya sudah lama ya tadi, padahal saya ngomong terus. oh nggak apa-apa, nggih, nggak apa-apa, Ya Allah, mohon maaf mohon maaf. Iya, tapi saya rekam tadi mungkin nggih, saya sudah nggih, ngomong banget, nggih nggak karena apa-apa iya Bu. Bun, nggih ngapunten. Jadi ini slide-nya juga ilang nggih? Heeh, tapi Ya Allah, masalahnya mohon sekarang maaf. sudah nggih, Bu, sudah jam 20.02 jadi, Nggih. bolehkah, langsung kesimpulannya apa sehingga bisa ini tanya jawab, Bu, seperti itu, Bu? Oh baik, nggih silahkan. Jadi dari sampun muncul nggih Nggih slide-nya nggih lagi nggih? nggih. Baik. Jadi dari kesimpulan tersebut nggih mohon maaf, kita sebagai orang tua akhirnya, yang mengalami hal-hal semacam itu, melewati banyak hal itu, saya menyimpulkan ada 5 hal atau ada 5 paradigma atau siklus ya, ada 5 siklus yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa, tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang tua tanpa membebani dan memberikan, hal terbaik bagi anak. Yang pertama adalah
Jadi, eee, temuan saya ini akhirnya menemukan 5 hal. Kalau dulu saya awalnya mengatakan model 5A, tetapi masih, di-counter oleh, promotor saya karena kalau dikatakan model itu perlu hal-hal yang lebih ilmiah lagi, jadi akhirnya saya rubah menjadi 5 pemikiran atau 5 siklus ya, 5 siklus yang bisa untuk dilakukan oleh orang tua, sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu ada 5 hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus acceptance, menerima. Jadi, penerimaan tulus kondisi anak sebagai takdir ilahi tanpa penyesalan dan juga menjadi pondasi utama pengasuhan anak yang positif. Kemudian yang kedua adalah adaptation, yaitu penyesuaian metode belajar berbasis sensori, pemanfaatan video, audio, visual, lagu Islami dan juga cerita-cerita sederhana. Kemudian yang ketiga adalah accommodation, yaitu penyediaan sarana fisik pendukung ibadah seperti penggunaan kursi roda, matras khusus, sajadah adaptif, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah attachment atau kelekatan, yaitu membangun kelekatan emosi yang hangat dan aman saat pembelajaran agama itu berlangsung dan mengajarkan sholat dan doa itu dengan memperhatikan suasana hati anak. Jika anak sudah tidak mood, ya sudah kita stop gitu sehingga anak bisa menerimanya tanpa adanya unsur paksaan. Dan yang terakhir adalah appreciation atau apresiasi. Jadi kita sebagai orang tua hendaknya memberikan pujian dan penghargaan atas setiap usaha atau respon spiritual sekecil apapun dari anak tersebut, guna untuk menumbuhkan rasa percaya diri si anak, optimisme dan juga kegembiraan dia untuk melakukan ibadah tanpa dia merasa trauma dan kita pun juga, merasa lega gitu. Eee, kemudian, ini ada tahap-tahap dari, untuk penanaman nilai agama yang ini juga kondisional, ada auditori, visual, praktek terpadu, dan internalisasi. Jadi di auditori itu mendengarkan adzan, lantunan Quran, dan, musik atau lagu Islam secara konsisten terus-menerus gitu. Kemudian visual kita melihat, keteladanan beribadah keluarga dan tayangan video-video animasi, cerita-cerita nabi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah praktek terpadu itu menuntun gerakan sholat, doa harian, wudhu secara fisik atau isyarat, dan yang keempat internalisasi itu yaitu pembentukan karakter, kebiasaan bersyukur dan keterikatan emosional, dengan ibadah. Dan terakhir adalah pendidikan agama pada anak disabilitas itu bukanlah tentang pemaksaan ritual formal, melainkan menanamkan rasa cinta kepada Allah melalui kemudahan fisik, melalui kemudahan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika tadi juga sempat, apa namanya, terlempar. Semoga bisa menjadikan inspirasi dan belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ini mau bertanya gini, Ibu, Bu Ratna, sejauh yang pengalaman kami dalam, dengan anak-anak kebutuhan khusus ini,
Tapi memang bukan hanya di SIPI ya, Bu, ya, yang kami kerjakan. Tapi intinya beberapa anak ini kalau sudah dikenalkan dan kemudian konsisten dengan, agama gitu ya, ini contohnya juga yang saya lihat adalah di agama Islam ya, anak-anak ini. Jadi dengar adzan saja mereka sudah langsung minta sama orang tuanya untuk segera diantar, segera wudhu dan sebagainya gitu, Bu. Jadi, dan kemudian, jadi kedekatan kedekatan dengan Allah itu, sejauh yang kami lihat di anak-anak ini, tapi juga ini kan juga kita nggak bisa lihat langsung ya, Bu, ya, tapi adalah cerita dari orang tuanya. Jadi beberapa pengalaman itu yang menyatakan, anaknya itu seumpama ini ya, jadi contohnya adalah pada waktu anak ini ada beberapa anak yang meninggal ya, itu sebelumnya orang tuanya itu bercerita, "Wah, anak saya, Bu, eee, pada saat akan ini beberapa hari atau beberapa jam itu sudah bilang, aku tadi diajak sama malaikat, Bu, untuk lihat lihat rumahku, apik gitu, Bu, indah gitu ya." Jadi maksudnya, selama dia sudah dikenalkan dengan agama, kesimpulan kami itu adalah dia menjadi, dekat gitu ya, dan kemudian ada beberapa anak yang, yang terutama secara jadi nomor satu pertanyaannya yang tadi terkait dengan, praktek keagamaan ya, kan karena ada seremonial maupun prakteknya itu, yang saya lihat apakah ini sudah sama seperti yang Ibu, eee Ibu amati di 9 responden itu. Yang kedua, Bu, beberapa anak, SIPI, anaknya, ya IQ-nya juga kurang, jadi belum bisa baca tulis, tapi dia mendengarkan, bisa menjadi hafid gitu ya, dengan cara mendengarkan. Nah, sehingga pertanyaannya, ada juga yang berpendapat bahwa kalau anak itu memang diniatkan hafid, ya jangan dicampur dengan dia menyanyi seperti itu, nanti hafidnya jadi hilang. Apakah ini benar, Bu? Jadi itu 2 pertanyaan kami seperti itu berdasarkan pengalaman. Nggih. Ah, baik, terima kasih. Masya Allah, Ibu Dokter Dokter Safitri ini kayaknya saya ujian kedua kali nih, kayaknya pertanyaannya luar biasa nih. Saya serasa diuji lagi nih untuk yang Enggak, kedua ini kan kalinya. pengalaman saja, Bu, ya, pengalaman Ya enggak. nggih. Baik, Ibu, yang saya sampaikan tadi sejauh, pengamatan saya ke-9 tadi itu memang rangkuman dari ke-9 daripada subjek yang saya amati. Jadi, tentang belajar wudhu tadi memang, yang hanya sebatas sampai pergelangan atau bahkan hanya jari-jari itu, ada beberapa anak SIPI yang spastik yang dia mengalami semacam itu ya, dan ada foto-fotonya kita, juga walaupun saya tidak menyaksikan sebagian kan tidak mungkin, tapi saya dapatkan dokumen dari sekolah semacam itu. Terus kemudian, pengenalan Tuhan melalui cerita, video-video itu saya dapatkan, apa namanya, ketika mengamati guru-guru di sekolah itu dia memutarkan video tentang gerakan sholat, terutama di animasi Upin Ipin waktu itu. Terus kemudian, saya sempat selama 1 tahun hampir ya tidak terasa itu, melalui pondok Ramadan 2 kali. Jadi ketika ada kegiatan pondok Ramadan, guru-guru menggunakan lebih banyak juga menggunakan media audiovisual itu kepada anak untuk mengajarkan baik itu nyanyian, doa, dan juga praktek-praktek sholat semacam itu memang, sudah dilakukan. Nah, memang keterbatasan dari saya di sini adalah yang saya tuju dari riset saya ini adalah orang tua. Jadi bagaimana orang tua menanamkan nilai agama itu. Tetapi kenyataannya tantangan sendiri yang saya hadapi sebagai katakanlah periset ini adalah saya sangat terbatas dalam menggali data bagaimana orang tua tersebut benar-benar menanamkan nilai agama ketika di rumah.
Karena sebagian besar dari orang tua ke-9 itu dia merasa keberatan ketika saya harus datang ke rumah dan menyaksikan langsung. Itulah yang menjadi kelemahan dari, penelitian saya ini. Mungkin kalaupun, perlu juga ada tambahan, lebih lebih lama lagi untuk bisa menggali ya di rumah. Karena kebanyakan orang tua mungkin dengan hambatan yang dialami tantangan tadi, dia juga masih merasa minder atau tanpa tanda kutip ya, sangat susah sekali atau sensitif ketika, saya akan izin berkunjung ke rumahnya. Jadi penanaman yang saya dapatkan ini dari keseluruhan rangkaian yang saya sampaikan tadi itu lebih banyak dengan orang tua tuh hanya wawancara saja yang kebenarannya itu entah benar-benar terjadi ketika di rumah, apakah Ibu juga mengajarkan sholat Bu kepada putrinya misalkan, "Oh ya Mbak," gitu kan, ada yang Mbak, "Oh ya Mbak, kalau saya sholat selalu anak saya ajak di samping saya," gitu. Tapi kadang-kadang ya enggak, karena dia sering reseh, resehnya itu, ini, narik mukena saya, akhirnya ketika salat ya saya jauhkan gitu, ada yang semacam itu dan lain sebagainya. Apakah itu real di kenyataan, saya juga kurang tahu ya, karena itu hanya, apa namanya, wawancara saja. Kan kalau kita antara suudzon dan husnudzon kalau orang itu, kalau husnudzonnya ya udahlah kita percaya, tapi suudzonnya ya mungkin karena ingin tahu kalau diwawancari kan pengennya yang bagus-bagus, tapi ya nggak apa-apa yang penting saya dapat data, kan kayak gitu. Intinya dia juga mereka juga mengajari, "Ibu juga diajarkan sholat?" "Iya Mbak, sholat gini, saya ajak ke masjid juga," gitu. Terus ketika, ritual yasinan atau mungkin keagamaan juga saya ajak gitu. Terus ya itu terutama ketika sholat kebanyakan dia yang belum bisa duduk kita baringkan di samping gitu, terus saya sholat. Ada yang saya ajarkan, nah semacam itu. Jadi intinya, apa yang saya sampaikan tuh memang, terjadi di kesembilan daripada subjek yang saya amati. Kemudian yang kedua pertanyaannya, anak SIPI ya, apakah katakanlah yang, auditori saya lebih memahami tadi ke auditori ya, karena anak SIPI yang dia diniatkan untuk hafid, terus apakah, itu diajarkan nyanyi, apakah nanti bagaimana? Nah, secara khusus mohon maaf Bunda, saya belum mempelajari dalam hal ini. Dan mohon maaf di sini saya mumpung ingat, saya lihat ada Bu Daumi Rahmatika, kalau saya izin nggih untuk menyapa, sepertinya ini adalah guru saya dulu. Kalau memang benar, Bu, assalamualaikum, eee tak terasa bisa ketemu lagi Bu, tahun 2022, berarti 2002, berarti, Waalaikumsalam. Siapa ya? eee, Mohon maaf. tahun 2002 Bu, insyaallah di Insuri Ponorogo, kalau benar Bu Daumi ini Oh, adalah iya putra benar. almarhum Bapak Sarwani. Oh Saya iya, benar. 2002 Bu, saya Ratna Subhanallah. Ya di Allah, PJTK Bu. subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Seperti illallah, inilah Bu, akbar. sekarang murid Eh, panjenengan itu. Dan, ya Allah. kebetulan saya di UIN Sunan Ampel bersama dengan Mas Fatikul, Bu. La Alhamdulillah haula wa la ketemu quwata. Wah, panjenengan. mohon maaf nih saya agak menyesal Insyaallah. tidak ngikut dari awal, tadi ada sesuatu, jadi saya ingat subhanallah ya, salam ketemu kembali. Ini Mbak siapa ya? Ratna. Saya Ratna, Bu, nggih. Jadi mahasiswa Mhm. Insuri Ponorogo ya? Iya, Ya mahasiswa Allah. PJTK panjenengan dulu, Bu, gitu. Wah, Dan alah saya sangat PJTK. inspirasi Oh, panjenengan inggih, ketika panjenengan masih di pernah Australia iya mungkin ya, gitu. Baik, iya, saya baru kembalikan tadi, pulang. Nggih. mohon bimbingan jika nanti saya juga menjelaskannya masih kurang tepat, mohon bimbingan Ibu juga gitu. Jadi kalau setahu saya, sebatas pemahaman saya Bu Dr. Savitri, bahwa untuk hafid itu kan memang, perlu untuk dilakukan murojaah dan itu harus intens gitu nggih. Apalagi kalau anak, berkebutuhan khusus itu sangat terbatas. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah meniatkan anak kita yang berkebutuhan khusus terutama SIPI itu untuk menjadi hafid, ya kita lebih bagus fokus saja di hafidnya itu. Untuk masalah bernyanyi, kalaupun memang menyanyi itu ada bakat dari anak secara alami, kita bisa memfasilitasinya, tapi itu tidak utama, misalkan gitu. Jadi porsinya katakanlah 80%, 20 atau bahkan 90, 10 lah gitu. Jadi, hafid tetap kita utamakan, sedangkan menyanyinya itu hanya kita fasilitasi saja sebagai penyalur daripada, hobi ataupun,
media dari aktualisasi dirinya saja yang secara alami dia memiliki bakat menyanyi itu. Namun jika itu tidak terlihat, ya kita bisa lebih fokus untuk hafidnya saja sebagai orang tua ya yang, itu memang ada investasi akhirat ya kita sebagai orang tua muslim gitu dan memang, melihat kalau itu anak normal it's okay mungkin, tetapi ketika berkebutuhan khusus akan disayangkan sekali dan, saya mengatakan akan karena saya belum pernah mengalami, ini hanya asumsi dan juga, pemikiran saya kalau dua-duanya itu dilakukan, saya merasakan itu terlalu dolim untuk anak kita gitu loh. Tetapi kalau kita menemukan media yang tepat, cara yang tepat tadi, accommodation yang tepat untuk memerlukan anak itu bisa berjalan dua-duanya, saya kira juga nggak masalah. Jadi intinya intinya adalah saya lebih, menyarankan salah satu saja. Kalau memang hafid lebih baik kita utamakan hafidnya. Jadi menyanyi hanya sebatas, intermezzo saja atau penyaluran bakat. Tetapi ketika kita melihat anak tersebut tidak terbebani dan bisa menemukan, eee cara yang membuat dia enjoy, ya itu mungkin tidak apa-apa, namun tetap berpegang pada hafidnya. Insya Allah semacam itu Bunda Safitri, mohon, bimbingan juga dan Ibu Daumi, salam takdim dan semoga bisa Terima kasih. Ya, memberikan tambahan. iya, Ya, iya. Bu Sawitri. Bu Sawitri bisa saya nambahi Bu Sawitri? Iya, iya, gimana, Bu? Iya. Saya alhamdulillah ketemu, mungkin saya sudah agak lupa karena sudah lama sekali ya, hampir 25 tahun salam ketemu kembali. Dulu di Panaraga Bu Sawitri, saya pernah ngajar PGTK. PGTK. Sekarang saya di Jambi, Kak ini, Kak Ratna. Jadi seperti Iya, yang pernah saya sampaikan juga ke Bu Sawitri bahwa kita itu perlu mendidik anak-anak kita berkebutuhan khusus itu tentang keagamaan ya Bu ya, Sawitri ya. Saya pernah cerita di itu dan ini juga di lingkungan saya, Kak. Jadi kebetulan anak saya kan yang kedua itu berkebutuhan khusus autis. Untuk sholat 5 waktu memang susah, tetapi dia itu sholat maghrib pasti. Justru dialah yang mengajak kami berjamaah dan sholat Jumat gitu. Jadi semaksimal mungkin saya berusaha walaupun tidak semuanya itu apa namanya bisa dicapai gitu. Nah, Mhm, mengenai tentang lingkungan saya yang berkebutuhan khusus itu, memang ada beberapa kendala orang tua yang, kayak sipik, kemudian ada yang harus di kursi roda itu kesulitan kalau untuk sholat 5 waktu yang harus mengangkat dan sebagainya, akhirnya itu ya kurang pendidikan agamanya. Saya juga cerita ke Bu Sawitri, kita sedih ya gitu. Tetapi kemarin saya sempat dengar itu Bu Sawitri, apa namanya, Gus Baha itu bilang bisa tapi yang ngomong harus ulama ya yang menyatakan gini, jadi sholatnya tuh bisa dirangkap, umpamanya zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya, tapi di akhir waktu. Lah itu tuh yang menyampaikan seperti itu tuh bukan saya orang awam, tapi, apa namanya, yang ulama benar gitu. Jadi ulama itu juga harus peduli dengan mhm, disabilitas, juga dengan tunarungu kan, sekarang itu kan banyak sekali, anak-anak yang menyatakan, pengen belajar agama, tapi masih kurang sekali mungkin ya, mungkin yang, mhm, orang awas kita ini yang memahami bahasa tunarungu atau dan sebagainya, mungkin ya ini adalah PR kita yang peduli dengan berkebutuhan khusus ya Bu Sawitria untuk supaya anak-anak kita tuh mengenal agama secara secara maksimal seperti kita. Ya itu aja tambahannya, semoga semoga ada ulama atau tokoh agama yang membuat, apa namanya, memfatwakan bahwa dengan kondisi anak-anak kita itu bisa dapat apa, keringanan dalam menjalankan ibadah dan mereka tetap menjalankan ibadah, umpamanya sholat 5 waktu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Itu aja Bu Sawitri, moga apa namanya, eee, kayak Zoom seperti ini harus diperbanyak lagi yang materinya seperti ini. Terima mhm. kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo, Bu, Mbak Saun.